Ulama dengan pejabat harus bisa bergandengan tangan dong. Makanya selalu ingatkan, hai para pejabat, Anda itu jangan dekat-dekat sama ulama suka menjilat, itu merusak Anda. Ulama suka menjilat, jangan dekat, itu jerumuskan Anda. Ada ulama menjilat, wah ini bahaya. Anda tidak akan selamat dengan penjilat. Ustadz menjilat, ustadz yang hebat justru akan negur kamu, wahai pejabat, mengingatkan kamu biar selamat, biar kenceng surgamu. Makanya ustadz pun juga demikian. Kalau dekat dengan pejabat pun hanya karena Allah, bukan karena pondoknya mau dibangun. Nah ini kan kacau, ustadz pondoknya mau dibangun. Makanya pejabat kalau dekat-dekat sama punya bangun pondok, jangan dekat-dekat sama saya. Saya mau dari kocekmu, bukan jadi duit negara. Duit negara untuk bangun jalan-jalan sana. Kocekmu bisa transfer. Tapi saya cinta pejabat, cinta semuanya, cinta orang kaya, orang fakir semuanya. Kita rindu siapapun yang ketemu adalah orang kaya masuk surga, pejabat masuk surga, melarat masuk surga semuanya. Rindu kita semacam itu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah yang seperti disabdakan Nabi saat ini berada dalam jaminan Allah, yaitu mereka yang bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Jaminan yang maknanya luas. Di antaranya yang paling istimewa adalah jika ada orang sholat subuh berjamaah kok meninggal hari itu, semoga kita panjang umur semuanya, maka akan husnul khatimah. Dan jaminan dari Allah, insya Allah imannya akan terjaga di hari itu. Maka jagalah sholat subuh dengan berjamaah agar senantiasa kita dalam jaminan Allah. Kemudian yang kedua, di dalam belajar seperti ini kita harus penuhi syarat-syaratnya dulu agar yang berbicara mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala. Yang mendengarkan juga sama mendapatkan ilmu dan mendapatkan pahala. Yaitu harus kita pastikan bahwa di antara kita tidak ada kebencian, di antara kita tidak ada prasangka buruk, di antara kita tidak ada dendam, di antara kita tidak ada dengki. Karena prasangka buruk, dengki, dendam dan benci adalah hijab, penghalang antara orang dengan orang di dalam menyampaikan kebaikan. Biarpun gurunya Nabi Muhammad SAW, kalau hatinya ada prasangka atau hatinya ada dendam, hatinya benci, maka akan menjadi Abu Jahal. Maka dengan siapapun, kalau kita duduk dengan siapapun, pastikan tidak ada dendam, tidak ada benci di antara kita. Itu yang diajarkan Nabi agar kita senantiasa membangun cinta, menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Kemudian setelah itu kita sempurnakan duduk kita di tempat ini hingga memasuki waktu duha nanti. Kemudian jangan meninggalkan tempat ini kecuali sudah melakukan sholat duha minimal 2 rakaat hingga 8 rakaat kalau bisa, minimal 2 rakaat, agar mendapatkan apa yang disabdakan Nabi, man sholat fi masjid jama'atin, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah semacam ini, fayaq'udu fi musallahu, kemudian dia duduk di tempat sholatnya, tidak pergi kemana-mana,
tetap di sini. Dalam hadis disebutkan yadhkurullah, berzikir kepada Allah itu, berzikir termasuk ini bentuk zikir kepada Allah agar kita dekat kepada Allah. Karena belajar itu adalah seperti zikir. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari nanti. Kemudian fayusalli raka'ataini. Kebanyakan ulama mengatakan kemudian lakukan sholat 2 rakaat, ini adalah sholat duha. Dan pun di sana ada yang mengatakan sholat isyraq. Kebanyakan mengatakan sholat duha. Sholat duha kana lahu ajrul hajjati wal umrati tamataini, maka orang itu mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Maka itu yang harus kita siapkan untuk mendapatkan pahala haji dan seterusnya. Kemudian ada pesan dari baginda Nabi, mari kita menjadi orang cerdas. Orang cerdas itu hebat. Orang cerdas jangan menjadi orang dungu. Nabi menyebutkan, pernah bertanya kepada sahabat Nabi, ayyun nasi akyas, siapakah orang paling cerdas? Sahabat Nabi menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Yang paling cerdas siapa? Nabi bertanya, sahabat Nabi nggak berani menjawab karena apa yang bertanya Nabi ini urusan orang. Mungkin ada yang terjebak dalam pertanyaan, mungkin yang di saat sekolah dia ranking 1 terus, kamlot, kemudian macam-macam. Nabi ternyata memberikan satu gambaran orang cerdas yang luar biasa. Karena pemahaman tentang makna ini langsung menjadikan orang paham, yang tidak begitu pasti paling bebelnya manusia. Nabi menyebutkan satu jawaban. Semula mungkin kita paham kenapa kok cerdas begitu, karena yang nggak paham ini berarti paling bebelnya, paling bodohnya, paling dungunya orang, paling bahlulnya orang. Nabi menyebutkan aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering mengingat kematian itu orang cerdas. Yang sering mengingat kematian orang cerdas. Yang diajak bicara Nabi itu orang kayak begini ini, orang beriman. Kalau orang beriman itu kan kehidupannya bukan hanya di dunia, ada kehidupan yang lebih panjang lagi yang tidak berbatas. Belum lagi kehidupan di alam penantian, alam barzah, tidak tahu berapa ratus atau ribu tahun. Kemudian di padang mahsyar yang mengerikan itu, hingga ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Nah, yang paling sering mengingat kematian itu maknanya bukan mengingat kalau dia bakal mati kemudian menggeluntung jasadnya di ruang tengah, ditutup kain, kemudian orang pada nangis di kiri kanannya. Bukan itu, akan tapi kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang panjang. Makanya yang cerdas adalah yang berpikir tentang itu. Maka cerdas banget. Kita bisa buat contoh aja begini. Jika kita berada di pulau, kita hidup di sebuah pulau. Kemudian dari pihak negara mengatakan pulau ini akan dihancurkan karena dirubah jadi apa, dan kita harus pindah ke pulau lain. Dan ingat di pulau sana nggak ada apa-apa loh ya. Cuman pulau ini tidak tahu karena apa, atau bencana atau apa, harus pindah, kita tinggalkan pulau ini. Atau gempa bakal hancur ini. Kau harus pindah ke sana biar selamat. Disiapin setiap orang mungkin 5 peti gede-gede gitu. Yang cerdas apa yang terjadi? Yang cerdas menyiapkan barang-barang terbaik yang dimasukkan peti itu akan dibawa ke pulau yang akan dituju. Coba perhatikan si bahlul, si bodoh, dibiarin petinya. Kenapa kok isi petinya? Enggak, nanti aja deh. Nanti. Akhirnya sudah waktunya berangkat, dia nggak bawa apa-apa. Sampai di pulau yang baru, bingung. Yang lain punya peti isinya bermacam-macam makanan segala macam, dia nggak punya apa-apa. Karena dia adalah si bahlul. Karena tidak memikirkan persiapan kehidupan di sana. Ini gambaran di dunia kebayang. Yang pindah rumah saja deh, pindah rumah. Bangun rumahnya agak lama di kampung. Buat rumah di kota sana.
pergi kota, dibawa atau tidak barang-barang yang berharga di rumahnya? Pasti akan dibawa karena dia cerdas. Maka orang cerdas yaitu memikirkan kehidupan nanti. Ada lagi orang mengerti bahwasanya permata itu mahal harganya, mutiara, permata, ini harganya mahal. Dan dia perlu itu untuk kehidupannya. Kalau di kota harganya mahal, cuman kemudian dia ke pantai, kemudian menyelam ke laut, dapat permata, taruh di pinggir pantai, dikumpulin sampai banyak, kemudian dia pulang ke kota, permatanya ditinggal. Bahlul atau tidak bahlul? Dan ternyata banyak orang bahlul di dunia ini, capek di dunia, kerja keras, meres keringat, banting tulang, cari duit sebanyak-banyaknya. Ternyata dia bahlul, dia bodoh. Waktu meninggal dunia nggak ada yang dibawa, ditinggal semuanya. Bahkan kadang jadi rebutan untuk anak istrinya, untuk anak-anak dan keluarganya. Bayangkan dia kerja keras, berangkat pagi pulang sore. Wah, kerja keras, mikir, cari duit, kembangkan bisnis, duit, mengembangkan bisnis, duit, kembangkan bisnis. Wah, sampai kaya raya, bahkan mungkin menjadi orang terkaya di kampungnya. Ternyata apa? Setelah kumpul banyak, ditinggal begitu saja. Meninggal tidak punya apa-apa. Pasti dia orang bodoh. Kenapa dia begitu? Karena dia tidak cerdas. Coba cerdas, akan aku bawa ke akhirat. Mana pesantren yang harus aku bangun? Mana masjid yang akan aku bangun? Mana akan berpikir panjang semacam itu. Cuman karena orang bodoh, ya tetap bodoh dia. Nah ini enggak, kita harus berpikir. Lah dunia itu enggak. Kita ahli iman, kita iman bahwasanya ada hari akhir, ada hari kehidupan setelah kehidupan ini. Kecuali Anda orang yang tidak beriman, urusan dia. Sepertinya tidak beriman hari akhir, hidupnya hanya di dunia saja, selesai. Setelah meninggal nggak ada kisahnya, karena tidak beriman. Kita beriman, seyakin-yakinnya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Dan nikmat alam barzah ada hingga nanti masuk surga Allah. Yang tidak beriman ya urusan dia. Tapi orang beriman kan, iman itu apa sih? Yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di akhirat, di dunia ini. Kemudian urusan kita dengan dunia. Orang Islam bukan tidak boleh kaya, boleh dong kaya. Bahkan jadi raja pun boleh kok. Akan tapi hendaknya dia jadi orang kaya yang cerdas, jadi raja yang cerdas. Ada Raja Sulaiman bin Daud. Ada Nabi Sulaiman seorang raja kaya raya. Raja kaya raya, ahli surga. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf kaya raya, ahli surga ada. Bukan berarti setiap raja masuk neraka. Oh enggak dong, ada Raja Sulaiman tadi itu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tapi mereka cerdas. Sampai begitu dermawannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, saya digambarkan seolah sudah enggak wajib zakat, seolah-olah. Kenapa? Keluar duitnya sudah sangat banyak. Saking banyaknya. Jadi orang-orang cerdas. Dan ketahuilah dunia yang sama ini kita kejar. Itu ada pesannya, kita harus paham. Mencari dunia harus untuk akhirat. Kalau tidak, kita akan capek dan capek. Coba kalau bicara dunia, gambaran dunia itu, apa yang bisa kita gunakan dari dunia yang kita kumpulkan? Dan alangkah banyaknya orang sudah bangun rumah megah, kamar mewah, dengan AC, di rumahnya ada kulkas besar-besar. Tak taunya kata dokter begini, mohon maaf Pak, untuk sementara jangan tidur pakai AC dan jangan minum air dingin. Padahal masih hidup di dunia dia. Makanan yang enak-enak katanya Pak, sementara jangan ini dulu. Macam-macam. Kisah di dunia itu. Tapi kalau sudah di surga, di surga itu tidak bisa dibayangkan. Sehingga dikatakan mala ainun ra'ad wala udhunun sami'at. Kalau sudah di surga nggak bisa dibayangin.
Sampai kalau kita makan sesuatu tuh enak sekali. Kalau kita kan masih aneh. Kalau Anda yang punya hobi makan pepaya, ya paling enak pepaya. Yang lain salak nanti. Tapi ada orang hobi salak, salak paling enak yang lainnya. Di surga enggak, habis kita makan buah ini, enaknya luar biasa. Enak. Kayak Jawa Indonesia ada takkitnya. Makan buah satu lagi, enak sampai enggak bisa. Enggak ada istilahnya. Ini lebih enak dari itu, ini lebih enak dari itu, ini lebih enak dari itu, enggak ada. Lah itu keadaan di surga. Indah di surga. Kemudian enggak ada dengki, enggak ada benci, enak sekali. Lah ini kehidupan nanti di akhirat, kehidupan yang ahli iman. Dan kita kan punya iman tentang ini. Makanya ayo kita bangun kehidupan kita ini memang untuk akhirat. Orang muslim harus hebat dong. Orang muslim harus kuat. Sampai Nabi memberikan kabar kepada kita bahwasanya orang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi. Ya. Orang mukmin yang kuat dalam segalanya. Kuat ekonomi juga boleh. Kuat fisik boleh. Umat Islam sakit-sakitan ya fisik kuat dong. Jago kalau apa saja, bela diri bisa, ini bisa. Dalam urusan teknologi maju harus. Jangan sampai kita dibohongi kan begitu. Orang mukmin kuat lebih dicintai oleh Allah. Tetapi kekuatan itu adalah harus diniatkan untuk membela agama Allah, untuk perjuangan di jalan Allah hingga nanti kelak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar orang bisa cerdas tetap kembali, ingatlah kematian. Mengingat kematian, semua kita akan mati. Semua kita tuh akan mati, siapa yang tidak mati? Siapa yang tidak mati? Bahkan semuanya yakin akan kematian. Akan tetapi betul seperti dikatakan para ulama, aku tidak melihat sesuatu yang sangat diyakini tapi menjadi seperti sesuatu yang sangat diragukan, seperti kematian. Aku tidak melihat sesuatu yang sangat diyakini tapi seperti yang sangat diragukan, yaitu kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang sangat diyakini tapi seperti sangat diragukan. Kalau ditanya orang pasti mati, sehingga jalan di pinggir, ada mobil hati-hati. Kalau tiba-tiba mobilnya sudah ketakutan, takut mati, berarti yakin mati. Cuman perilakunya orang-orang ini kayak nggak mati. Amal baik tidak siap-siap, dosa dilakukan ini kan. Bayangkan kalau kita sudah meninggal dunia, apa yang bisa kita lihat? Semua panjang umur semuanya. Kita bayangkan, tidak usah bayangkan jenazahnya orang lain, mayat kita yang menggeluntung di ruang tengah itu dia. Siapa yang nangis di kiri kanan kita? Jangan-jangan orang pada tertawa di saat kita mati. Kita mati, kita di ruang tengah, lihat kita nggak bisa mandi, dimandikan, kayak baju pun dikenakan oleh orang lain ya. Yang biasa dengan sombong dengan baju bermerek, mereknya sekarang kain kafan. Kain kafan itu pun dijatah. Wajibnya 1, mau tambahan perempuan 5 dengan tambahan laki-laki 3, sudah selesai. Kemudian setelah itu apa? Biarpun itu rumah megah yang kita bangun dengan duit kita, jerih payah kita. Kemudian kalau kita mau mati, pesan anak-anakku, istriku tercinta, tolong nanti kalau abah meninggal biarin abah di kamar ini saja ya, jangan dipindah. Nggak ada yang denger. Kirim ke tempat itu. Kalau kita ke sana sekarang pun ketakutan, serem tuh. Kita harus dibawa ke sana, ke kubur sana. Cuman alam kita bukan di situ. Kita punya alam barzah. Kalau Anda punya banyak sedekah, berbuat baik kepada orang dan sebagainya, akan menemukan Anda akan dibawa kemana? Lihat. Setelah itu lihat Anda dikafani, kemudian Anda disolati karena Anda ahli iman, masya Allah. Kemudian setelah itu apa? Orang-orang pada ngerumun. Kemudian Anda digotong di atas kepala mereka. Jangan bangga dulu bukan jadi pengantin, tapi Anda akan dijauhkan dari mereka. Karena sebentar lagi bau kita akan busuk. Mau sombong, busuk bau kita. Bahkan bangkai paling busuk adalah bangkai manusia. Mau sombong, betentang karena jabatannya, sombong karena kekayaannya. Kata Imam Ali, memalukan. Saya terheran dengan orang yang bisa sombong. Tuntinuhul arqatu, menjadikan bau tidak enak keringatnya. Coba kita pun kalah sama kucing. Kucing 1 bulan tidak mandi masih dipeluk sama tuannya. Coba Anda atau kita yang tidak mandi sebulan.
Hah? Kita harus berpikir mau sombong kita? Malu mau sombong dengan kekayaan? Yang ngasih siapa? Modalnya 100% Allah kasih. Kita berpikir untuk bisnis Allah, tenaga Allah, semuanya Allah, Allah, Allah. Kemudian setelah itu apa? Setelah terkumpul, orang pada kumpul, kita diangkat. Mau dibawa kemana? Dibawa ke sana. Sudah disiapkan rumah istimewa 2x1, 80 kali 2 meter, dengan kedalaman kurang lebih 2 meter juga. Dimasukkan kita ke dalam. Rupanya banyak orang memeluk, rupanya bukan meluk sungguhan, karena dia memegang kita untuk segera kita diletakkan di tempat itu. Kemudian setelah itu apa? Ditaburkan tanah. Setelah ditaburkan, perlahan-perlahan ditumpahkan tanah ke atas kepala kita. Setelah itu apa? Mana orang yang sangat mencintai kita? Nggak ada menemani kita. Dan kita mendengar terompah kaki mereka semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Tidak ada yang di atas kita kecuali 1-2 orang. Itu pun tidak bertahan lama dan akhirnya pergi. Kemudian setelah itu apa? Akan datang kepada kita karena Anda orang-orang semacam ini, Masya Allah, soleh solehah. Tiba-tiba Anda akan mendengar suara yang merdu, lalu Anda bertanya, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, lalu Anda bertanya, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah sedekahmu dulu, aku adalah solatmu dulu, aku adalah silaturahimmu dulu, aku adalah, rupanya kebaikan-kebaikan menemaninya. Sehingga apa? Dia tenang karena ditemani dengan kebaikannya. Hingga datanglah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada siapapun yang meninggal dunia. Akan ditanya orang itu. Dan Anda tahu betul langsung kalau itu adalah malaikat Munkar Nakir. Dan Anda tidak pernah gentar, Anda tidak pernah takut karena Anda ahli iman, ditemani amal baik. Kemudian di saat malaikat itu bertanya, Anda biasa, kenapa? Anda sudah faham betul yang ditanyakan. Man Rabbuk? Anda menjawab Allahu Rabbi, dan seterusnya. Kemudian malaikat itu memberi perintah kepada malaikat yang biasa mengurusi rahmat, memberikan rahmat Allah, berikan kenikmatan dari kenikmatan surga hingga nanti di hari dibangkitkan. Anda nyaman, Anda nikmat karena Anda orang-orang baik seperti ini. Tapi lihat di kubur sebelah itu, di sebelahnya ada kubur lagi yang baru ditanam, mayat baru dikubur. Sebelum kedatangan malaikat Munkar dan Nakir, tiba-tiba dia ketakutan mendengar suara. Bagaimana suara? Suaranya suara. Kalau suara malaikat Munkar Nakir itu suaranya lebih lantang dari halilintar. Kemudian saat itu sudah ada suara yang menakutkan bagi orang tersebut. Kemudian orang itu bertanya, siapa engkau? Tiba-tiba suara berkata, aku adalah zina yang pernah kau lakukan dulu, aku adalah riba yang kau makan dulu, aku adalah sholat yang kau tinggalkan dulu, aku adalah pemutusan silaturahmi, aku. Orang ini ketakutan. Kemudian datang malaikat. Kalau sudah ketemu orang-orang semacam itu, malaikat akan tampak menyeramkan dengan mata hitam kebiru-biruan, dengan membawa pemukul yang sangat besar, menakutkan. Kemudian dia bertanya dengan suara yang lebih lantang dari halilintar, Man Rabbuk? Dia ketakutan, tidak bisa lagi menjawab, hanya bisa Man Rabbuk? Kemudian orang ini akan dipukul, dan ketahuilah pukulan ini jika dipukulkan ke bumi akan hancur. Siapakah mereka? Orang bodoh yang tidak menjadi cerdas, tidak berpikir tentang kehidupan di akhirat nanti. Sekarang tanyakan dirimu sendiri, apa yang sudah Anda perbuat saat ini untuk Allah dan Rasulnya? Jika ada dosa, kita manusia semuanya punya dosa. Akan tapi bukankah Tuhan Allah sudah membuka pintu maaf kalau kita mau datang ke sana? Maka jangan ragu untuk memohon ampun kepada Allah dengan dosa kita. Kemudian apa yang Allah berikan kepada kita, yuk kita kirimkan, kita transfer dulu ke akhirat biar kita menemukan pahala-pahalanya nanti di akhirat. Hei pejabat, hei orang kaya, hei orang kuat, semuanya jangan sampai nanti ternyata kaya kita hanya di dunia. Di alam barzah sudah sengsara,
Dan ketahuilah Allah Maha Kasih, semua dari kita diberi oleh Allah bekal menuju kepada Allah. Ketahuilah bahwa kekayaan yang Allah berikan kepada anda itu ada pesannya, seolah-olah bunyinya begini: hei hambaku, aku cinta kepadamu, maka aku beri kekayaan ini, maka cepatlah kepadaku, pergi kepadaku dengan kekayaan ini. Diberi jabatan oleh Allah, seolah-olah bunyinya begini: wahai hambaku, aku cinta kepadamu, ini aku kasih jabatan, gunakan jabatanmu untuk menuju kepadaku. Maka yang cerdas menggunakan jabatannya untuk Allah. Dia tahu jabatan di dunia sementara, tapi jabatan ahli surga selamanya. Maka dia memikirkan jabatan ahli surga. Maka dia menjadi pejabat yang jujur, pejabat yang serius kursi umat, karena dia orang cerdas. Tapi lihat pejabat yang bodoh, orang kaya yang bodoh. Lihat cara berpikirnya apa? Mumpung jadi pejabat, pejabat kan sekali ngumpulin dunia sebanyak-banyaknya dengan cara yang haram. Dia bodoh. Ternyata apa? Itu membebani dia di alam barzah. Di alam barzah tersiksa, kemudian di padang mahsyar bagaimana kisahnya? Dia adakan kerepotan membawa dosanya. Perjalanan yang bukan hanya 100 tahun, 200 tahun, tapi puluhan ribu tahun. Dia dalam keadaan tersiksa di padang mahsyar hingga saat terakhir dia menyeberang Siratul Mustaqim. Tidak terlihat itu jembatan Siratul Mustaqim, dia kecebur ke neraka jahanam. Sudah tersiksa di padang mahsyar, masuk neraka jahanam. Dia adalah si bodoh. Maka mari kita pagi ini menjadi orang cerdas seperti yang disebutkan Nabi. Orang cerdas, aktsaruhum lil mauti dzikra. Dan ingat, ternyata orang yang sering mengingat kematian dengan cara ini bukan menakutkan hidupnya, bukan selalu sedih, hidupnya jadi indah. Kalau anda selalu ingat kematian dengan cara ini, hidup anda akan indah. Karena apa? Anda tahu jika anda seorang suami ternyata memanjakan istri, mengabdi kepada istri, memberi nafkah istri, lemah lembut kepada istri, semua itu menjadikan sebab kekayaan di akhirat nanti. Seorang istri mengabdi kepada suami, hormat kepada suami, dan seterusnya indah. Sambung silaturahmi, kita memaafkan kepada seorang, menjadi kita. Jadi kalau orang punya kecerdasan semacam ini, hidup di dunia indah. Indah hidupnya. Dia mau berbuat zalim nggak mungkin saya akan zalim. Aku nggak mau sengsara di akhirat. Dia membatalkan kejahatannya. Yang ada kebaikan. Yang ada kebaikan yang diberikan. Itulah orang-orang cerdas. Berbuat baik karena Allah. Nah, ini perlu diasah, keyakinan akan kematian. Siapa yang tidak mati coba? Dan jangan berkata aku Isra. Kalau Isra, setelah Isra kita tunggu 10 menit, 15 menit, nanti duha. Baik, kita lanjutkan. Jadi seperti itu wahai hamba Allah. Jadi kalau orang ingin kematian itu semakin indah hidupnya. Nggak mungkin seorang suami zalim pada istrinya, nggak mungkin. Seorang istri akan tolak pinggang lalu marah-marah suami, nggak mungkin, karena ini ada hitungannya di alam barzah. Sebelum di akhirat nanti, sebelum di neraka. Jadi hidupnya indah, dengan ibu berbakti, dengan anak penuh kasih, dengan saudara damai, nggak ada rebutan waris, nggak ada rebutan waris. Akan tapi si bodoh tertipu, lihat hidupnya berebut waris, rebutan waris. Ini kan bodoh banget, karena kalau sudah orang rebut waris kan 3 dosa dilakukan. Yang pertama, ngambil hak saudaranya. Yang kedua memutus tali persaudaraan. Yang ketiga nyakiti orang tua. Satu saja dosa ini sudah cukup, apalagi 3-nya dosa. Dosa durhaka, dosa ngambil hak orang lain, dosa putus tali persaudaraan. Masya Allah, itulah ahli neraka berjalan di atas bumi. Cuman sayangnya dia tertipu. Banyak perebut waris senang umroh. Bahkan bisa saja bangun masjid, bangun pondok, perebut waris. Itulah orang yang masuk neraka lewat Mekah. Karena apa? Dia bukan karena iman yang sesungguhnya. Karena pengen disanjung manusia. Kalau dia bisa berbuat baik sana sini, karena dia tidak kenal Allah yang sesungguhnya. Ini, ayo kita berpikir tentang kehidupan di akhirat nanti. Kalau ingin berbuat baik, jangan merepotkan anak, wahai hamba Allah. Ada orang berbuat baik repotkan anak. Nah, abah punya banyak tanah ya. Iya bah, itu tanah yang di pinggir jalan sana harganya kurang lebih 5 miliar. Nanti kalau abah meninggal dunia tolong ya, nanti wasiat abah ini penuhi ya, nanti berikan bagi-bagi ke masjid, pesantren dan sebagainya ya nak ya. Iya bah. Bapaknya meninggal dunia, mikir 5 miliar mau dibagi-bagi.
5 miliar mau dibagi-bagi. Makanya kalau berbuat baik jangan digantungin karena anak hamba Allah sekarang saat ini dengan tanganku sendiri. Jangan nunggu anak dong. Malah Anda membebani anak begitu tuh, anak jadi beban nanti akhirnya apa, bingung dia. Mungkin anaknya 5, 1 mau, 4 nggak mau, 4 mau, 1 nggak mau. Wah, berantem lagi gara-gara ini. Wakaf tidak wakaf, wakaf tidak apa, hibah, repot. Berbuat baik hari ini kita ajarkan anak kita dengan kekayaan kita. Anda harus kaya, maka itu yang kami serukan di mana-mana. Maka hei hamba Allah, kalau Anda melihat orang kaya, lihatlah dengan kasih sayang. Rindukan bahwasanya, rindukan dia dan rindulah Anda agar dia menjadi orang kaya di akhirat. Makanya kalau saya ketemu dengan orang kaya itu saya senang kalau motivasi berbuat baik. Tidak harus berikan ke al-bahjah, enggak. Kita ada pesantren al-bahjah. Yang penting Anda berbuat baik, selesai. Biarpun Anda tidak ketemu saya lagi, aman. Saya dapat pahala mengalir. Anda berbuat banyak, berbuat baik. Wah, masuk rekening saya. Berarti yang cerdas saya. Makanya saya suka ngajak begini ini. Tidak harus ke al-bahjah. Biarpun al-bahjah punya program, tadi disampaikan, saya harus ngomong apa? Ini adalah pembangunan rumah di surga. Apa itu? Masjid di Berlin, di mana? Di Berlin. Iya, Berlin. Oke, silakan nanti yang mau derma masjid di Berlin. Makanya saya giringnya dari mana? Saya giring dari sini biar jadi orang cerdas nanti. Bukan saja Berlin, Pondok Al-Bahjah, Pondok Jemara Ustadz ini. Kalau sampai setelah ini bangun pondoknya nggak jadi, jangan-jangan kita bukan orang cerdas semuanya. Apalagi bukan nggak jadi, melihat saja program pondok nggak mau. Wah, ini kan berarti setelah ini harus melihat pesantren Al-Bahjah nanti. Kemudian tanya Berlin bagaimana, sudah dapat berapa ratus juta katanya, tinggal berapa. Wah, di negeri sana kita bisa buat masjid luar biasa. Kemudian tolong nih, makanya ustadz-ustadz yang ada di kiri kanan kita, perhatikan, kita sinergi dong. Orang cerdas kok. Orang cerdas itu bersinergi, pandai bersinergi. Dan siapa yang paling tinggi di antara kita? Yang paling tulus. Bukan ustadznya, bukan. Ustadznya nggak tulus, neraka juga. Siapa yang paling tulus di antara kita adalah yang paling dekat dengan Allah dan Rasulnya. Akan tapi ayo kita sama-sama tulus. Si kaya dan ulama itu kan tidak boleh jadi sifatnya berjauhan, bukan. Tapi ini harus sinergi. Akhirnya kita akan bergandengan, ulama dengan orang kaya bergandengan, ulama dengan pejabat. Ulama dengan pejabat harus bisa bergandengan tangan dong. Makanya selalu ingatkan, hei para pejabat, Anda itu jangan dekat-dekat sama ulama suka menjilat, itu merusak Anda. Ulama suka menjilat, jangan dekat, itu jerumuskan Anda. Ada ulama menjilat, wah ini bahaya. Anda tidak akan selamat dengan penjilat. Ustadz menjilat, ustadz yang hebat yang suka negur kamu, wahai pejabat, ingatkan kamu biar selamat, biar kenceng surgamu. Makanya ustadz pun juga demikian. Kalau dekat dengan pejabat pun hanya karena Allah, bukan karena pondoknya mau dibangun. Nah ini kan kacau, pondoknya mau dibangun. Makanya pejabat kalau dekat-dekat sama punya bangun pondok, jangan dekat-dekat sama saya. Saya mau dari kocekmu, bukan jadi duit negara. Duit negara untuk bangun jalan-jalan sana. Kocekmu bisa transfer. Tapi saya cinta pejabat, cinta semuanya, cinta orang kaya, orang fakir, semuanya. Kita rindu siapapun yang ketemu adalah orang kaya masuk surga, pejabat masuk surga, melarat masuk surga, semuanya. Rindu kita semacam itu.